Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dan kami akan mengadakan wawancara terkait pendapat masyarakat tentang penegakan hukum yang ada di Indonesia. Saya Ninggia Brenda dengan NIM akhir 241. Saya Nuraya Dewati dengan NIM akhir 242. Saya Nuraya itu dengan NIM akhir 243. Saya Putri Rahyana Syakira dengan NIM E0025245. Saya Lingga Desika Widya Sukumorang dengan NIM akhir 245. Selamat menyaksikan. Yeay. Oke, jadi kita di sini bersama Bapak siapa namanya? Cahyo. Jadi pekerjaan Bapak di sini sebagai satpam. Oke. Baik, dengan Bapak Cahyo di sini, saya izin bertanya Pak, bagaimana pendapat Bapak mengenai penegakan hukum yang ada di Indonesia? Kalau menurut saya penegakan hukum di Indonesia ya udah bagus, tapi sebenarnya masih kurang. Masih kurangnya karena mungkin masih banyak yang masih dengan dia kalau kenal sama orang dalam masih bisa dibantu, masih bisa gitu. Cuma itu aja sih sebenarnya. Itu masih banyak. Apakah ada pendapat lagi yang ingin disampaikan Pak? Ya semoga aja kedepannya lebih bagus lagi, lebih terstruktur lagi kalau masalah untuk hukum. Udah itu aja. Baik Pak, terima kasih atas waktunya ya Pak dan pendapatnya yang telah diberikan Pak. Terima kasih Pak. Nama saya Panji Asmor Bangun, di sini angkatan 24, kebetulan juga mahasiswa semester 3. Di sini saya juga merupakan mahasiswa dari Bu Andina dari Hukum Kelembagaan Negara. Di sini saya ingin menanyakan bagaimana sih pendapat dari Kak Panji mengenai penegakan hukum di Indonesia saat ini? Jadi kalau kita melihat penegakan di Indonesia itu cenderung kita berjalan di dua kaki, kalau kita bisa membahasakannya seperti itu. Di satu sisi, kita menghadapi bahwa Indonesia ini memang sudah tanggap untuk membuat regulasi-regulasi baru untuk menutup legal gap yang ada di masyarakat. Kita bisa melihat bahwa Indonesia itu baru saja melegalkan atau mengesahkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP nasional baru untuk menanggapi permasalahan-permasalahan hukum pidana yang ada di Indonesia. Kemudian kemarin juga baru ada Undang-Undang KUHP yang baru dan juga Undang-Undang TPKS, Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Di mana ini menunjukkan bahwa negara ini sebenarnya tanggap. Namun di sisi lain kita masih menghadapi kesalahan yang cukup berulang-ulang. Yang pertama adalah overregulasi, di mana hukum atau undang-undang di Indonesia itu terlalu banyak, bahkan sampai tumpang tindih di satu dan lainnya. Kemudian adalah masalah integritas aparat penegak hukumnya yang masih kita ketahui masih banyak mafia-mafia peradilan, terutama di kasus-kasus korupsi, kasus-kasus narkotika, dan juga kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Kemudian dari budaya hukumnya, di Indonesia sendiri, masyarakat Indonesia masih memiliki cenderungan berpikir bahwa hukum itu adalah sesuatu yang transaksional, hukum itu bisa dibeli dan segala macam. Dan hal ini melekat dalam pikiran masyarakat, mereka pun juga akan melakukan hal-hal demikian, seperti ketika kita terkena tilang misalnya, kita akan lebih cenderung untuk membayar polisi untuk diselesaikan secara damai kalau kata mereka, padahal itu kan bertentangan dengan proses hukum yang ada seperti itu. Nah, hal ini menunjukkan bahwa memang sebenarnya penegakan hukum di Indonesia itu masih sangat kurang gitu. Oke, baik, terima kasih atas jawaban dari Kak Panji yang sangat bermanfaat dan sangat mengedukasi sekali. Jadi kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih banyak-banyaknya atas waktu yang diberikan dan juga mohon maaf apabila kami mengganggu waktu dari Kak Panji.